Mata kuliah Keterampilan Dasar Keperawatan, dosen pengampu Nurse Tirsa Munggi, Escape MKes. Topik yang akan dibahas yaitu prinsip keperawatan luka dan prosedur keperawatan luka. Nama Androna Baima, NIM 2214201017. A. Pengertian perawatan luka. Perawatan luka merupakan salah satu teknik dalam pengambilan infeksi pada luka karena infeksi dapat menghambat proses penyembuhan luka. B. Klarifikasi luka. Ada banyak klarifikasi luka biasa berdasarkan penyebab, waktu, dan bentuk luka. Klarifikasi yang paling sering digunakan adalah berdasarkan waktu, yaitu A. Luka akut. Luka akut adalah luka baru, mendadak, dan penyembuhannya sesuai dengan waktu yang diperkirakan. Luka ini biasanya segera mendapatkan penanganan dan akan memberikan hasil penyembuhan yang baik apabila tidak didapatkan komplikasi. Contoh dari luka ini adalah luka tusuk, luka sayat, dan juga termasuk luka operasi yang dibuat oleh ahli bedah. B. Luka kronik. Luka kronik adalah luka yang gagal sembuh sesuai waktu yang diperkirakan. Luka ini berlangsung lama atau sering rekuren atau sembuh dan terjadi gangguan pada proses penyembuhan yang biasanya disebabkan oleh masalah multifaktor dari penderitaan. Contohnya ulcus decubitus, ulcus varicosum, dan juga luka bakar. C. Proses penyembuhan luka. Pada proses penyembuhan luka ada 3 macam fase yang terjadi, yaitu fase inflamasi segera sampai 2-5 hari, diawali dengan fase hematasis, vasokonstriksi, dan agregasi platelet. Bila hematasis tercapai akan diikuti oleh proses inflamasi yang ditandai dengan adanya vasodilatasi dan fagositosis. D. Faktor yang mengganggu penyembuhan luka. Pertama, 1. Nutrisi. Penyembuhan luka yang secara normal memerlukan nutrisi yang tepat. Proses fisiologi menyembuhkan luka bergantung pada tersediaannya protein, vitamin terutama vitamin A dan C, dan mineral enzim dan tembaga. 2. Usia. Penundaan dapat mengganggu semua tahap dalam penyembuhan luka. Perubahan vaskular mengganggu sirkulasi ke darah. Penurunan fungsi hati mengganggu sintesis faktor. 3. Gangguan oksigenasi. Tekanan oksigen arteri yang rendah akan mengganggu sintesis kolagen dan pembentukan sel epitel. 4. Merokok mengurangi jumlah habis fungsional dalam darah sehingga menurunkan oksigen jaringan. 5. Obat-obatan. Steroid menurunkan respon inflamasi dan memperlambat sintesis kolagen. 6. Diabetes. Penyakit kronik menyebabkan timbulnya penyakit pembuluh darah kecil yang dapat mengganggu perfungsi jaringan. Universitas Pembangunan Indonesia Manado terdapat 6 fakultas dan 8 program studi, yaitu 1. Fakultas Keperawatan, Prodi S1 Keperawatan Profesi Nurse. 2. Fakultas Teknik, Prodi S1 Teknik Elektron, S1 Teknik Sipil. 3. Fakultas Hukum, Prodi S1 Ilmu Hukum. 4. Fakultas Sastra, Prodi S1 Sastra Inggris. 5. Fakultas Pertanian, Prodi S1 Pertanian. 6. Fakultas Sosial dan Politik, Prodi S1 Ilmu Sosial dan Politik.